Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan bagaimana proyeksi IHSG hari ini dan berbagai sentimen yang ada, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Nafan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rosa, kabar saya dalam keadaan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Nafan sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Nafan, kita review sedikit terkait dengan keputusan terbaru terkait dengan rancangan undang-undang di Amerika Serikat yang sudah disahkan oleh Senat. Review sedikit seperti apa akan mempengaruhi perdagangan di pasar modal, Pak Nafan. Oke, di sini kan kalau saya melihat ketika IHSG kemarin itu bergerak dengan kecenderungan volatil, ya itu kan sebenarnya kan salah satu faktor yang dari global ya, itu kan terkait dengan penantian dinamika RUU pajak Trump yang memang pada waktu itu akan disetujui oleh Senat Amerika Serikat kan. Nah, ketika itu kan saya melihat juga harga emas kan mengalami penaikan. Ya, harga emas itu mengalami penaikan. Biasanya ketika harga emas mengalami penaikan ya, itu kan terjadi di saat adanya ketidakpastian baik itu politik maupun juga ekonomi. Dan ini kan kebetulan RUU pajak ini kan sifatnya kan menimbulkan suatu hal yang uncertain ya, kalau hemat saya demikian, karena undang-undang ini tentunya juga akan memangkas sejumlah program layanan sosial dan juga bisa diperkirakan menambah defisit anggaran hingga 3 triliun dolar AS dalam 10 tahun ke depan begitu. Jadi memang tentunya pada waktu itu market di Amerika Serikat pun juga ini ya, juga bergerak mix ya hemat saya, karena tentunya ini juga mendigest terkait dengan dinamika RUU Trump tersebut. Selain itu juga sebenarnya market juga mendigest terkait dengan deadline daripada batas tenggat waktu ya dalam hal penerapan reciprocal tarif yang akan dimulai pada 9 Juli begitu, dan sinyalnya itu Trump itu tidak akan memperpanjang ya masa tenggat tersebut begitu. Jadi memang ya disitulah kita melihat efeknya itu market cenderung volatil, dan pada waktu itu emas juga mengalami penaikan di atas 1% seperti itu. Baik, ada dua sentimen global utama yang menjadi sorotan dan juga mempengaruhi pergerakan pasar modal, diantaranya tadi terkait dengan pengesahan RUU pajak dan juga bagaimana kemudian perkiraan untuk deadline reciprocal tarif tidak ada sinyal dilanjutkan begitu ya, atau ditunda lagi. Terkait dengan RUU pajak, Anda melihat seberapa lama sih, seberapa besar ini akan mempengaruhi pergerakan pasar modal khususnya di Indonesia? Apakah mungkin akan sampai ke jangka menengah nih volatilitasnya? Sebenarnya katalis positifnya itu muncul ketika emiten-emiten yang bergerak di bidang emas itu mengalami penguatan ya, itu Baik, mengalami penguatan. Misalnya ada Archie, kemudian ya. juga ada MDKA, kemudian juga ada Harta misalnya Ya. ya, dan sebagainya begitu ya. Ya walaupun misalnya pergerakan ISG pada hari kemarin itu memang relatively volatil ya, memang ditutup dan cenderung melemah. Tapi paling tidak investor tentunya melakukan rotasi ya, rotasi ke Ya. saham-saham instrumen yang bersifat safe haven seperti yang saya sebutkan tadi begitu. Jadi sebenarnya opportunity itu juga ada hemat saya ya untuk berinvestasi pada saham-saham pilihan tersebut seperti itu. Baik, menarik untuk dibahas bagaimana kemudian ada sisi positifnya atau katalis positifnya, yaitu penguatan saham-saham komoditas emas yang boleh menjadi watchlist gitu ya. Kita bahas Betul. sedikit terkait dengan pelemahan cukup signifikan yang dialami oleh saham-saham perbankan. Kompak begitu ya oleh saham-saham perbankan Big Caps, ada BMRI, BBRI, BBNI dan juga BBCA tampak masih melemah. Anda melihat valuasi saat ini adalah waktu yang tepat untuk entry atau seperti apa, Pak Nafan? Oke, di sini kalau saya melihat secara technical analysis ya, untung saja pelemahan saham-saham berbasis banking sector ya, khususnya Big Four banks itu masih belum menciptakan level lower low baru begitu. Ya. Jadi artinya ini level saat ini ya, ketika terjadi koreksi itu kan biasanya kan memberikan discount price ya Ya. bagi para pelaku investor untuk mempertimbangkan dalam rangka buy on dip ya, buy on Ya. dip strategi begitu ya. Jadi dalam mempertimbangkan bahwasannya untuk prospek perbankan yang masih relatively solid ke depan,
kalau secara kinerja, dan juga di sisi lain juga ada potensi dinamika the reduction of borrowing cost effect ketika BI juga berpotensi akan mengajukan tren expansionary monetary policy ke depan dengan cara menurunkan suku bunga acuan begitu. Jadi kan otomatis Ya, kan perbankan bisa mampu mengoptimalkan pertumbuhan kreditnya ya, ya. sekaligus juga meningkatkan likuiditas. Jadi sebenarnya ini merupakan opportunity bagi para pelaku pasar untuk buy and dip strategi terhadap big four banks tersebut. Baik, boleh jadi perhatian untuk saham-saham perbankan big caps untuk valuasi-valuasi yang terdiskon begitu ya di tengah Mm-mm. penantian juga apakah Bank Indonesia akan segera menurunkan suku bunga. Tapi kalau kita bahas sedikit terkait dengan saham-saham perbankan big caps ini, kalau kita lihat mungkin secara laporan keuangan ada BBRI tampaknya secara fundamental ataupun laba ya, labanya ini margin labanya cukup tipis begitu ya. Kalau misalnya secara growth mungkin BBCA yang masih perform, tapi mungkin review dari Pak Nafan sendiri seperti apa sih terhadap masing-masing kinerjanya? Oke, kalau misalnya untuk kinerja BRI yang masih relatif underwhelming sih, saya pikir ini tidak menjadi suatu hal yang mengagetkan karena kalau secara kinerja BRI kalau dari tren pas untuk semester ini memang relatively underwhelming dari sisi credit growth yang relatively melambat begitu. Terus juga di sisi lain perbankan BUMN lainnya pun juga kinerja pertumbuhan kredit itu masih relatively single digit ya, hanya saja Oke, BC yang performanya bagus, bisa double digit growth begitu. Jadi di situ kalau misalkan kita melihat peluang dari perbankan untuk memperbaiki kinerja pertumbuhan kredit ke depan ya dengan harapan misalnya tuh minimal bisa mengatur pertumbuhan kredit, apalagi kalau misalnya jika dari single digit ke double digit ya. itu peluangnya masih cukup terbuka lebar ya, asalkan potensi pertumbuhan kredit berkualitas ke depan itu bisa terpenuhi ya, hemat saya demikian. Jadi kalau misalnya dari sisi likuiditas pemerintah maupun juga stakeholders maupun juga Bank Indonesia memberikan kebijakan pro liquidity terhadap market ya, hemat saya Mhm. tentunya ini bisa berikan benefit ya, khususnya bagi pergerakan harga saham masing-masing banks, di mana kalau saya melihat itu rata-rata di bawah mediannya ya. Jadi kalau Mhm. secara standar deviasi itu memang benar-benar minus Ya. dan undervalued begitu ibaratnya seperti itu. Baik, rekomendasi yang cukup menarik untuk saham-saham perbankan. Kita akan bahas lebih lanjut, Pak Nafan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Market Pass.